Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar dan juga kepada narasumber kita yang telah bergabung. Mohon izin saya akan memulai webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang sekali lagi dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada Profesor, Dokter, peserta webinar Mindcare, Mental Health International Daycare, Awareness, Resilience, and Empowerment. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesian Psychiatric Training Association atau yang biasa kita sebut dengan IPTA dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 10 Oktober 2025 lalu. IPTA seru dan menambah ilmu, saya Sekar Ayu siap memandu. Senang sekali saya berkesempatan memandu webinar kali ini. Sebelumnya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersama mengikuti webinar pada pagi hari ini untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan kita. Sebelum memulai acara kali ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala bersama-sama meminta kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala guna webinar kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Tema kita pada pagi hari ini adalah neurobiologi dan modalitas terapi pada depresi resistensi obat. Dan tentunya narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini adalah narasumber yang telah berpengalaman. Jadi narasumber pertama kita ada Dr. Irwan Supriyanto, PhD spesialis kedokteran jiwa, dan juga Dr. Adriesi Herdayata, spesialis kedokteran jiwa konsultan magister hukum. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan sedikit susunan acara kita, yaitu yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah sambutan dari Presiden IPTA. Nantinya akan disampaikan oleh Dr. Bayu Adiputro, Magister Administrasi Rumah Sakit. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke sesi materi pertama, yaitu neurobiologi depresi dan faktor resistensi terhadap obat antidepresan oleh pemateri pertama kita yaitu Dr. Irwan Supriyanto, PhD, spesialis kedokteran jiwa. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu modalitas intervensi pada treatment resistensi resistant depression, elektrofisiologi dan terapi multimodal oleh Dr. Adriesti Herdayata, spesialis kedokteran jiwa konsultan magister hukum. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi serta dokumentasi dan yang terakhir adalah sesi penutup. Untuk mengoptimalisasi webinar pada pagi hari ini, nantinya peserta hanya dipersilahkan bertanya melalui kolom chat, dan nantinya peserta juga jangan lupa mengisi link absensi yang akan di-share oleh panitia di kolom chat. Tidak berlama-lama, kita akan masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Presiden Indonesian Psychiatric Training Association, IPTA, kepada yang terhormat Dr. Bayu Adiputro, Magister Administrasi Rumah Sakit. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih pembukaannya, Mbak Ayu. Selamat pagi, salam Pamuji Rahayu, dokter, senior, Mbak dan Mas kalian yang sudah hadir pada ruang Zoom ini. Kita bertemu secara daring di sini dalam acara Mindcare Mental Health International Day, Care Awareness, Resilience, and Empowerment 2025. Acara ini merupakan persembahan dari Indonesian Psychiatric Trainees Association yang bertujuan untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia yang jatuh di awal Oktober kemarin. Dan pada kesempatan ini tema yang dipilih begitu mungkin begitu berkemajuan barangkali seperti itu, dan juga di tengah perkembangan keilmuan saat ini tentu saja kita sebagai profesional kedokteran jiwa tidak hanya menganggap bahwa modalitas dalam menangani problem kesehatan jiwa itu hanya obat saja atau hanya psikoterapi saja, bahkan juga ada berbagai perkembangan teknologi di luar sana yang bisa kita utilisasi untuk bisa memberikan pelayanan kedokteran jiwa yang lebih optimal kepada pasien-pasien kita.
Mudah-mudahan kesempatan kita pada hari ini bisa dioptimalkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari dua narasumber yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Dokter yang saya hormati, Dokter Irwan dan juga Dokter Eta, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya bagi kami di sini. Akhir kata, selamat mendengarkan paparan dari para narasumber, selamat berdiskusi dan juga berjejaring. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan kita dan juga bermanfaat bagi pasien-pasien kita di kemudian hari, ataupun bahkan mungkin merencanakan untuk pengembangan pelayanan bagi yang sudah existing. Barangkali demikian dari saya. Uh, Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mewakili rekan-rekan IPTA, mohon maaf, apresiasi tertinggi bagi para panitia yang juga sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih. Salam Pamuji Rahayu. Terima kasih kepada Dokter Bayu atas sambutannya, Dokter. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi pertama. Namun sebelumnya saya mengingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi yang saat ini akan di-share oleh panitia di kolom chat. Kepada panitia, mohon izin untuk share link absensi pada hari ini. Tidak berlama-lama, kita akan memasuki ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu materi pertama, neurobiologi depresi dan faktor resistensi terhadap obat antidepresan yang akan dibawakan oleh Dr. Irwan Supriyanto, PhD, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Irwan Supriyanto, PhD, spesialis kedokteran jiwa. Beliau mendapatkan gelar dokter dan spesialis kedokteran jiwanya di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga mendapatkan gelar PhD-nya di Kobe University. Tanpa berlama-lama, saya akan memanggilkan Dr. Irwan Supriyanto, PhD, spesialis kedokteran jiwa. Kepada Dr. Irwan, waktu dan layar dipersilahkan, Dokter. Terima kasih, Dokter Sekar. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dokter? Sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya kalau dibilang saya akan berikan materi yang berkemajuan dari Dokter Bayu tadi, sebenarnya tidak, Dokter Bayu. Ini hanya materi biasa saja. Kebetulan diberi kesempatan oleh teman-teman sekalian untuk belajar kembali apa yang pernah saya pelajari dulu dan berbagi. Oke. Saya izin share screen ya. Siap, Dokter. Oke. Ya, biarpun tema yang diberikan kepada saya tentang neurobiologi, tapi kita akan sedikit membahas mengenai apa yang sebenarnya sudah kita ketahui tentang depresi dan apa yang kita kira kita tahu tapi sebenarnya masih abu-abu. Jadi sebagian besar ahli berpendapat bahwa treatment resistant depression, depresi resistant terapi itu sebenarnya cuma subset bagian dari depresi yang kita belum tahu cara menangani bagaimana. Jadi dia sebenarnya bukan treatment resistant, cuma kita belum tahu saja sasaran yang tepat untuk menterapi pasien ini bagaimana. Sehingga kita perlu lebih dalam memahami tentang neurobiologi atau patofisiologi maupun neurokimia atau neuroanatomi dari depresi. Karena dari sejak ditemukannya trisiklik sampai sekarang, itu kemajuan dalam bidang depresi, terutama dalam neurobiologinya, belum begitu banyak. Sehingga obat-obat yang kita punya, itu cuma sekedar menggeser target terapinya, tapi tidak ada yang radikal. Yang radikal mungkin cuma satu, ketamin. Esketamin, Spravato itu cukup radikal. Berubah dari konsep monoamin ke konsep GABA glutamat secara radikal. Tapi cuma satu itu. Yang lainnya semuanya dikembangkan berdasarkan konsep monoamin, entah dopamin, entah norepinefrin, entah serotonin. Ini adalah hal yang tidak akan kita bahas di sini. Jadi kita akan bahas definisi, tidak akan bahas mengenai kriteria diagnosis, epidemiologi, faktor risiko, atau treatment guideline yang ideal seperti apa. Tapi kita akan lebih memfokuskan pada sebenarnya neuropatofisiologi depresi itu seperti apa tuh? Yang kita tahu apa, yang baru kita samar-samar itu apa, yang kita masih blank itu yang mana? Hmm. Ini adalah gambaran dari yang diperagakan menjadi patofisiologi dari depresi. Banyak faktor. HP aksis kita tahu, stres. Ketika ada stres, maka akan ada beraktivasi
kortisol. Hiperaktivasi kortisol akan menyebabkan aktivasi seres IDO, indodextrinase, menghasilkan quinorenin dan asam quinolat. Asam quinolat pada akhirnya menyebabkan hipereksitositas glutamatergic. Penurunan utama akhirnya terjadi gejala negatif dari depresi. Sementara asam quinorenin dipakai untuk memproteksi itu, jangan sampai terjadi. Sehingga pada awalnya quinorenin yang muncul, pada awalnya otak terproteksi agar tidak rusak gara-gara stres. Tapi kemudian pada akhirnya gejala berikutnya ada asam quinolat di situ yang akan merusak otak. Itu kita tahu. Tapi yang ini kita belum belum ada apa yang dikembangkan untuk mengatasi hal ini. Kita belum menggunakan pengetahuan kita untuk target terapi. Kita cuma sekedar CBT, stres dikurangi, perilaku diperbaiki agar kortisol turun. Tapi pada sebagian besar pasien kita, stresnya sulit untuk dihilangkan. Perilakunya sulit dirubah. Sehingga mungkin perlu bantuan farmakoterapi. Untuk saat ini sudah ada sebenarnya obat-obat kayak asam anti quinorenin, anti asam quinolat sudah ada. Cuman faktor resiko yang didapatkan jauh lebih manfaat yang diterima oleh pasiennya. Sehingga belum bisa dikembangkan untuk terapeutik. Kemudian kita tahu tentang di sini, hipotesis monoamin. Kita tahu bahwa pada depresi, serotonin turun, norepinefrin turun, dopamin juga turun. Kita tahu bahwa serotonin dan dopamin saling berhubungan. Dopamin dan norepinefrin saling berhubungan. Serotonin juga berhubungan dengan kortisol dan asam quinolat. Quinorenin disintesis dari tryptophan, asam amino yang sama yang dipakai untuk mensintesis serotonin. Ketika ada kortisol yang tinggi, maka ada privilege. Tryptophan akan digeser ke arah IDO, sehingga sintesis serotonin akan turun. Akibatnya, mood turun, tidur terganggu. Karena serotonin turun, dopamin akan meningkat karena kontrregulasi. Ketika serotonin jumlah turun, maka 5T2C tidak diaktifasi secara optimal sehingga inhibisi dopamin akan berkurang, dopamin akan meningkat. Dopamin yang meningkat diikuti peningkatan norepinefrin karena dopamin adalah prekursor dari norepinefrin. Peningkatan ini pada awalnya menyebabkan hiperaktivasi, jadi cemas, jadi gelisah, jadi nggak tenang, jadi mudah marah, mudah emosi, awal stres. Tapi pada akhirnya itu akan exhausted. Karena exhausted maka dopamin turun, norepinefrin turun. Pada fase kronik dari depresi, anergia, kemudian ada anedonia, tidak punya motivasi, tidak punya inisiatif, jadi negatif depresi. Kita paham itu. Dan itu kita gunakan untuk farmakoterapi. Ada obat yang meningkatkan serotonin, ada obat yang meningkatkan norepinefrin, ada obat yang menghambat dopamin. Sudah kita gunakan, tapi beberapa pasien tidak merespon dengan baik obat ini. Bahkan beberapa aplikasi menyatakan bahwa obat yang kita punya saat ini, entah SSRI, SNRI, multimodal, dan lain sebagainya, Monasa, MDRI, itu ternyata 1 dari 3 pasien yang kita obati itu tidak mengalami remisi. Artinya yang remisi nggak nyampe 60%. Berarti ada satu yang kurang dari terapi kita. Jelas inflamasi kita tahu, inflamasi berhubungan erat dengan HP aksis. Kortisol, dia imunosupresan, dia akan mensupresi imun. Kemudian pada yang terbaru, gejala inflamasi juga berhubungan dengan asosiat. Seperti yang kita tahu, asosiat adalah regulator untuk dopamin. Artinya spillover dopamin, spillover serotonin itu akan direaktif oleh asosiat. Spillover glutamat, glutamat yang berlebihan juga akan diambil oleh asosiat. Asosiat kemudian juga dia bisa mensekresikan dopamin secara klasik, menjaga biar bisa baik. Tapi beberapa faktor inflamasi itu bisa menyebabkan hiperaktivasinya, bahkan bisa mereaktivasi glutamat. Glutamat jika diperaktivasikan karena dopaminnya berlebihan, maka sama akan terjadi eksitositas glutamatergic. Nah, secara inflamasi ini beberapa peneliti sudah mulai mengadres, sudah mulai menangani. Mereka menambahkan obat antiinflamasi, selekoxib, tericoxib, dan sebagainya pada terapi antidepresan. Tapi hasilnya masih naik turun. Kita belum paham. Jadi mungkin di sini juga bisa jadi sumber kenapa depresi-depresi itu ada yang tidak bisa ditangani oleh obat-obat antidepresan yang ada saat ini. Kemudian ada yang sosial psychological hypothesis ini sudah paham. Stresor sosial, stresor psikososial, stresor apapun itu fisik maupun psikis itu bisa menimbulkan stres dan pada akhirnya akan mengaktifasi HP aksis, pada akhirnya akan ke sini dan ke sini. Jadi 4 ini
dari sensor psikososial, HB aksis, monoamin, dan inflamasi. Itu kita bisa menarik garis benang merah di situ. Tapi ketika kita bergeser ke sini, kita bisa ke neuroanatomi, kita bisa ke genetik. Nah, kita ada dari neuroanatomi, struktur otak, struktur dan fungsi otak. Pada pasien yang depresi, ketika kita lihat, ternyata, oh, hipokampusnya berubah, amigdalanya berubah, insulinnya berubah, gyrus dentatusnya berubah, PNST-nya berubah. Tapi kita nggak tahu, ini gara-gara depresinya atau dari awal dia seperti itu. Ketika kita cek per layer postmortem, ternyata layer 6 MSN berkurang menipis, kemudian layer 4 di mana ada pyramidal neuron juga berkurang. Artinya mungkin eksitosnya glutamatase glutamat kurang banyak. Itu gara-gara depresinya atau itu yang bawa depresi. Penelitian di binatang banyak, tapi di binatang pun kita punya keterbatasan. Kita nggak bisa kita tidak bisa bicara bahasa binatang. Jadi pun di binatang kita lihat, oh, setelah tak buat seperti ini, saya bukan kamu saya tak potong dari ventralnya, kok dia jadi hipoaktif, jadi nggak mau makan. Ini penurunan aktivitasnya depresi atau apa ya? Dia ngerasa depresi, ngerasa sedih atau apa ya? Sayangnya kita nggak bisa nanya ke tikusnya. Tikus kamu sedih apa enggak? Kita nggak bisa. Atau mungkin belum bisa. Ke depan mungkin ada yang bisa menciptakan bahasa apa artikulasi binatang, tapi saat ini kita belum bisa memahami bahasa binatang dan kita cuma berasumsi bahwa ketika tikus tidak mau makan, ketika dicelupkan ke air kok nggak berenang, ini depresi. Biarpun mungkin tikusnya cuma gara-gara malas saja atau capek saja nggak mau beraktivitas, kita nggak tahu. Tapi asumsi kita itu depresi. Sehingga kita berasumsi, berarti ini penyebab depresi dong, bukan akibat depresi dong. Itu baru asumsi kita. Kemudian eh, yang terakhir adalah ini, genetik dan epigenetik. Epigenetik ini, jadi kalau genetik tidak pernah berubah. Dari lahir sampai mati pun manusia genetiknya nggak berubah, struktur gennya tidak berubah. Jadi manusia-manusia Spider-Man, Hulk itu adalah pengecualian. Jadi selama ini keyakinan kami para ahli genetik adalah perubahan kromosomal, abrasi kromosomal yang terjadi pada postnatal itu pasti letal. Entah jadi cancer, entah jadi kekerasan, entah jadi apapun, pasti letal. Sehingga tidak akan jadi kekuatan super, tapi akan jadi masalah. Sehingga sebagian besar manusia, konstitusi genetiknya stabil, epigenetiknya yang berubah. Nah, epigenetik itu adalah cara bagaimana gen ditranslasikan. Jumlah proteinnya, struktur proteinnya, afinitas dan protein lainnya, panjang panjang rantai asam aminonya, itu bisa ditentukan oleh epigenetik ini. Entah dengan metilasi, entah dengan menguatkan ikatan histonnya, entah dengan mikroRNA, entah dengan siRNA, itu kita oh, variabel-variabel lingkungan psikososial itu bisa merubah bagaimana gen ditranslasikan. Anak kecil sering dimarahi, sering dipukul dan sebagainya, atau mereka yang jadi korban kekerasan, mereka yang jadi korban perkosaan, mereka yang jadi korban perang, sangat mungkin bagaimana gen-gen yang berhubungan dengan depresi ditranslasikan akan berubah. Mungkin SLC36A-nya akan turun, sehingga transportasi serotonin akan menjadi bermasalah, atau mungkin DAT-nya jadi bermasalah, gara-gara gen DAT-nya juga bermasalah. Itu bisa jadi epigenetik. Jadi kalau genetik adalah nature, bawaan bayinya, maka epigenetik adalah nurture-nya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia mengatasi masalah, stresornya, obat yang dikonsumsi, yang dikonsumsi, itu akan mengatur bagaimana epigenetik terjadi pada orang ini. Nah, studi epigenetik masih di tahap awal. Kita belum bisa meyakinkan bahwa ada gangguan akibat proses epigenetik. Tapi kita tahu epigenetik bisa melakukan remodeling pada struktur otak. Entah menipiskan mielin, entah mengurangi densitas sinaps, entah mengurangi afinitas reseptor terhadap liganya, itu kita sudah tahu bahwa itu bisa terjadi. Cuman apakah benar itu bisa menimbulkan gangguan? Karena tubuh kita mestasis, jika satu dikurangi, maka yang lain ditambah. Jadi ketika satu proses epigenetik menyebabkan, misalnya, satu proses epigenetik menyebabkan serotonin transporternya bermasalah, tidak bisa mereaktif dengan baik, maka CMT akan ditingkatkan agar eliminasi serotonin lebih optimal. Tubuh kita selalu seperti itu, selalu selalu balance.
Nah, kita belum tahu apa proses epigenetik ada yang disbalance, ada yang mengganggu keseimbangan. Cuma kita tahu proses epigenetik bisa merubah struktur, fungsi, bahkan eh, neurokimia otak kita. Nah, ini yang kita tahu dan sebagian besar masih abu-abu. Tapi dari yang kita tahu ini, yang kita masalahkan terapi baru satu, baru dua di sini dan di sini, farmakoterapi dan psikoterapi. Nanti dokter kalau bertanya neurofisiologi mungkin akan di sini. Area otaknya, fungsi otak di situ, elektrofisiologinya. Dan kalau kita bicara anti inflamasi yang dipakai misalnya dari teman-teman, salah satu teman yang menggunakan obat-obat antibiotik untuk pengobatan psikotik adalah teman-teman di UNHAS, anak punya Prof. Tanram, sama Mas Adrian. Tapi genetik kita belum bisa intervensi. Salah satunya modalitas genetik yang sudah ada di dunia saat ini yang bisa dipakai untuk intervensi genetik hanya CRISPR. Itu pun masih tanda tanya karena CRISPR berkembang sebenarnya bisa di Cina, di mana aturan etika masih sangat longgar sehingga mereka bisa menggunakannya untuk macam-macam mengediting gen. Tapi editing gen itu berbahaya karena kalau miss satu saja jadi abrasi kromosomal sehingga kerusakan tidak bisa dipulihkan, irreversible. Ini kemungkinan besar kenapa kita belum bisa mengobati depresi dengan baik dan benar, karena dari semua yang kita tahu ini kita baru menggunakan sedikit dari pengetahuan kita untuk melakukan intervensi pada pasien depresi. Jadi karena sangat kompleks, ada berbagai mekanisme, sehingga kita masih bingung. Yang paling pas di mana toh? Kalau kita bisa nyasar, ini kayak bisa, ternyata gak segampang itu. Misalnya gini, ini adalah target terapi yang kita punya saat ini. Trisiklik di sini, ada SSRI, SNRI, di sini juga ketamin di sini, dan ada yang molybden, F dan sebagainya. Ini yang kita tahu saat ini. Tapi yang kita tahu ini itu hanya bisa menyebabkan recovery pada 60% pasien. Satu tidak mengalami, hanya 60% pasien yang mengalami remisi. Itu pun sebagian besar parsial, masih ada negatifnya. Satu dari tiga tidak mengalami apapun. Artinya resisten terhadap obat kita. Nah, dari semua target ini, mana yang paling pas? Mana yang sudah sesuai? Mana yang sebenarnya masih kita bingung, kok bisa berefek seperti itu? Kita sudah tahu, di sini kita tahu bahwa trisiklik jangan menghambat semua amin. Karena semua amin dihambat reaktifnya, maka serotonin akan naik, norepinefrin akan naik, dopamin akan naik. Kalau serotonin naik, maka mood akan baik. Bisa mulai tidur. Kemudian karena serotonin juga dia punya efek untuk mengendalikan dopamin, maka serotonin naik, dopamin akan turun. Karena dopamin turun bertambah, modulasi utama juga akan berkurang. Sehingga kalau ada ansietas, ada beraktivitas, agresivitas, itu juga akan turun. Kemudian norepinefrin ikut naik. Norepinefrin satu penting untuk energi. Ketika dia naik, maka energizing. Kemudian norepinefrin penting untuk transisi dari tidur non-REM ke tidur REM. Sehingga yang sering terbangun di malam hari akan baik di situ. Tapi kita lupa bahwa norepinefrin itu disintesis dari dopamin. Sehingga kalau norepinefrin meningkat, dopamin otomatis akan turun. Ketika dopamin turun, maka gejala negatif pasti akan muncul. Karena ini dopamin untuk inisiatif motivasi. Jadi sangat mungkin ketika kita berusaha sekuat secepat mungkin menekan norepinefrin, justru menimbulkan gejala-gejala seperti misalnya, jadi dopamin penting untuk modulasi glutamat. Artinya kalau tidak ada glutamat, maka kita tidak bisa mikir dengan baik, tidak bisa fokus. Ketika kita fokus pada peningkatan mood dan dengan energi, SSRI, serotonin dan adrenalin meningkat, maka sangat mungkin kalau norepinefrin dipaksa meningkat dengan cepat, maka produksi dopamin tidak bisa mengimbangi sintesis norepinefrin. Dopamin akan turun. Ketika dopamin turun, motivasi akan memburuk. Dopamin bermoderator glutamat. Kalau glutamat turun, maka fokus akan terganggu, gejala negatif tersisa. Moodnya baik, energinya baik, tapi masih sulit fokus, masih merasa pikirannya lambat. Itu bisa jadi remisi parsial. Nah, interaksi antara neurotransmitter ini yang kita masih belum paham dan kita masih bingung. Misalnya di sini,
Jadi, oke, maaf sebelumnya. Ini tadi kita sampai sini ya. Ini yang kita ketahui saat ini. Jadi kita tahu ini, tahu etiologi yang kita pikirkan sebagai dasar depresi. Kita target farmakoterapi yang kita punya saat ini, meskipun tidak semuanya. Kemudian ada pasien-pasien yang tidak merespon terapi sama sekali dari dokter. Istilah TRD ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. David Brand pada studi beliau tentang STARDI dan TORDI Amerika. TORDI pada remaja, STARDI pada pasien dewasa. Dia mengungkapkan bahwa ada pasien-pasien yang tidak merespon terhadap antidepresan, baik yang terbaru maupun yang lama. Sehingga timbul definisi ini, bahwa setidaknya diterapi dengan dua jenis antidepresan, dengan dosis yang adekuat dan durasi yang adekuat, dengan adherence kepatuhan yang optimal dan durasi yang optimal. Tapi tidak ada definisi yang dikatakan adekuat itu seberapa tinggi, durasi yang optimal itu seberapa, adherence yang baik seberapa, dan berapa lama terapinya tidak dilakukan. Karena ada pasien yang baru baik setelah setahun dan 2 tahun, ada yang nggak pernah baik, kadang sampai bertahun-tahun masih bisa negatifnya. Jika kita bilang dari depresi jadi distimia misalnya. Tapi sebagian besar ahli mengatakan bahwa eh, dikatakan membaik itu jika minimal 50% gejalanya berkurang, jadi depresinya. Kemudian setidaknya selama 4 minggu dan 2 jenis antidepresan. Kalau ini saja, maka di tempat kita banyak loh pasien-pasien yang dikatakan TRD, karena kita terapi sampai bertahun-tahun, itu nggak membaik. Sudah ganti obat, nggak membaik. Nah, di Indonesia, ini juga sulit untuk diterapkan karena BPJS. BPJS kita cuma mengizinkan 4 jenis antidepresan di Fornas. Amlodipine, tricyclic, SSRI saja. Setelah 3 macam, terus 2 macam. Itu pun tidak semua rumah sakit punya. Sehingga mungkin kita kalau mau menggunakan definisi ini, agak sulit di Indonesia, tapi bisa kita gunakan. Jadi, nah, pendapat terbaru para peneliti, mengatakan bahwa jangan-jangan mereka bukan yang resisten terapi, tapi simply karena target terapi mereka letaknya bukan di sini, bukan di obat-obat kita. Psikoterapi targetnya di sini, NMDA, GABA, glutamat. Jadi jangan-jangan ada pasien yang bukan tidak merespon, tapi mereka patofisiologinya bukan di monoamin, bukan di GABA glutamat, mungkin masalah genetiknya, mungkin masalah neuroanatominya, mungkin masalah sinapsnya, yang jelas kita belum tahu. Tapi ada satu subtipe atau beberapa subtipe, mungkin tadi nggak cuma satu, mungkin ada beberapa tipe yang sebenarnya cuma depresi yang kita belum tahu patofisiologi dasarnya saja, sehingga obat yang kita punya saat ini, modalitas terapi yang kita punya saat ini belum bisa nangan itu. Itulah kenapa kemudian berkembang. Jangan-jangan neurofeedback bisa, jangan-jangan deep brain stimulation bisa, jangan-jangan TMS bisa. Dicoba, ternyata bisa. Oh, berarti ada patologi yang lain dong. Ada ada tempat yang perlu kita intervensi dong. Ada neurotransmitter lain mungkin, ada sinaps yang lain mungkin, ada patologi yang lain mungkin. Itu yang kita belum tahu dan perlu kita cari tahu. Karena masalah utama itu adalah pasien depresi baru bisa kita diagnosis setelah dia sakit. Sehingga apa yang kita temukan itu ya yang kita temukan setelah dia sakit. Jadi kalau pasien depresi kita tahu, oh, kortisolnya tinggi, kemudian glutamanya turun, ada kerusakan akibat eksosis glutamat resik, ada optosisnya. Itu kita tahu setelah dia depresi. Bahkan kita tahu setelah dia meninggal, kemudian kita bertanya, baru tahu oh, ada optosisnya. Kita nggak tahu ini menjalani depresi atau akibat depresinya. Sehingga kita perlu tahu sebenarnya, sebelum kita bisa melakukan terapi yang baik untuk subtipe TRD ini, kita harus tahu markernya apa tuh, tanda-tandanya apa tuh, bagaimana kita mengenali ini kayaknya akan jadi TRD deh. Ini kayaknya nggak bisa kita bayar dengan obat ini deh. Itu yang kita belum tahu. Karena kalau itu, kita bisa tahu itu, banyak modalitas farmakoterapi baru atau obat lama bisa kita modifikasi agar mempunyai sasaran baru. Ada molecular docking.
kita bisa melabel satu molekul obat dengan radioaktif tertentu dan mengarahkannya ke area tertentu. Kita cuma butuh meningkatkan dopamin di area-area kayaknya cukup di area sekitar limbik dan hipokampus saja sudah bisa depresinya ini. Kita bisa melabel. Kemudian kita tes dengan PET scan, oh pas, aktivasi di situ. Kita label dengan cesium, misalnya cesium diaktifasi dengan PET scan gelombang sekian deaktivasi selesai. Itu, oh kayaknya gen ini perlu diaktifasi di area sini agar membaik BDNF di area hipokampus terutama CA3 diaktifasi agar depresi yang baik. Oh, kita bisa membuat plasmid. Plasmid kita berikan promotornya BDNF, kita arahkan ke situ, kita cek dan melakukan docking sampai itu kita aktifasi, bisa dengan flux. Flux ketemu dengan grab langsung diaktifasi. Cek akan misalnya BDNF di situ depresi baik. Kita tahu, kita punya modalitasnya, tapi kita nggak tahu apa benar dengan menambahkan BDNF di situ depresi yang baik dan apa benar tidak akan menimbulkan efek samping lain. Ini yang perlu kita hubungkan. Ratu terbaik tadi. Ada banyak modalitas terapi baru, ada banyak teknik farmakoterapi baru, ada banyak teknik molekuler biologi baru yang mungkin bisa kita terapkan. Tapi baru bisa kita terapkan setelah kita tahu pasti neurobiologinya depresi tadi seperti apa. Ini kita bahas yang mungkin kita tahu, tapi sebenarnya masih abu-abu. Jadi saya sampaikan, bahwa serotonin itu dia bisa menghambat dopamin dan norepinefrin lewat aktivasi 5-HT2C. Jika serotonin meningkat kadar reaktifnya dikurangi, maka serotonin bisa serotonin yang tinggi akan mengaktifasi 5-HT2C. Aktivasi 5-HT2C itu akan menurunkan dopamin. Jika dopamin turun, yang jadi gejala dua, nggak punya motivasi, nggak punya inisiatif. Karena dopamin ada moderator untuk tamat, maka fokus akan terganggu. Karena norepinefrin disintesis dari dopamin, maka ketika obat juga memaksa untuk menekan norepinefrin, maka dopamin akan semakin turun. Karena dopamin sudah diturunkan oleh serotonin, akan diturunkan oleh produksi norepinefrin. Tambah nggak mau ngapain, tunggu gejala negatif. Jadi bisa jadi obat kita seperti itu. Pada beberapa pasien mungkin bisa jadi. Misalnya pada pasien yang 5T2 yang selalu hiperaktif karena efek genetik. Atau pasien yang 5T2C-nya hipoaktif. Atau mereka yang 5T1C-nya hiperaktif. Maka kalau dapat drug setting, suicide nih. Dan serotonin akan turun dengan cepat. Ini kita tahu, tapi kita belum bisa memastikan. Dopamin. Dopamin ini agak unik. Karena dia terlibat di banyak tempat. Di sebenarnya dia masuk, di manik dia masuk, depresi masuk, kemudian di ADHD masuk, juga badan pun dia masuk. Sehingga fungsinya sebenarnya banyak. Cuma kalau di depresi kita cuma pakai untuk, oh ini bukan sama serotonin dan bukan sama glutamat. Tapi dopamin nggak sekedar itu saja. Dopamin dia dipakai untuk stimulasi norepinefrin, dopamin dia dipakai untuk modulator glutamat, dopamin karena dia untuk modulasi glutamat, maka dia juga akan meregulasi sharing, juga meregulasi glutamin untuk aktivitas NMDA. Dia ketika diserap oleh astrosit, maka dia dipakai untuk fasik. Fasik menjaga agar tonus di seluruh otak membaik. Kalau dopamin kita manipulasi, misalnya dengan obat kayak quetiapin, yang punya efek serotonin juga, mungkin bisa untuk bagi depresi. Dan terbukti beberapa guideline terbaru menyarankan penggunaan quetiapin sebagai obat tunggal untuk depresi dengan sedang. Sebenarnya kan quetiapin antipsikotik ketika depresi agak gimana ya? Dari pasien-pasien kita kan pasien-pasien yang sangat pintar. Kita dapat quetiapin mereka browsing, loh antipsikotik, aku depresi kok dikasih antipsikotik bukan schizophrenia ya? Wah, ini dokternya salah nih. Biar dokter lagi, biar dokter lagi. Dan jarang pasien kita yang baca guideline. Bahwa guideline terbaru dari Kanmen merekomendasikan quetiapin untuk terapi depresi sebagai monoterapi. Mereka pasti nggak baca. Mereka cuma baca quetiapin bikin diabetes, dan antipsikotik bukan buat schizophrenia, bukan buat depresi. Kok saya dikasih ini sama schizophrenia kok? Nanti jadi masalah adherence. Setelah ada masalah adherence, saat mungkin itu salah satu pemicu timbulnya TRD juga. Dan dopamin ini dia bisa memodulasi inflamasi. Jadi dia bisa mereaktivasi TNF alpha, interferon gamma, dan interleukin 6 dan 8. Ketika inflamasi diaktifasi, maka akan jadi
aktivasi dari inflamasi, gampang capek, lemes, gampang demam, gampang nyeri, gampang pegel, gejala somatik depresi bisa muncul di situ. Jadi kalau dopamin ditingkatkan, misalnya dengan cara ini berarti SSRI kan menurunkan dopamin, karena dopamin turun jadi gejala negatif, dari dopamin tak naikkan dong, tak kasih agonis dopa misalnya, taruhlah pramipexol atau ropinirol, kita punya kita punya dua agonis dopa, yang satu sudah masuk di BPJS, pramipexol, pramipro, satu belum masuk, ropinirol, requid. Mungkin kalau dikembangkan itu, dopamin naik, nanti gejala negatifnya berkurang dong. Tapi ternyata enggak. Ketika dopamin dinaikkan, ada risiko dia akan mengaktifasi sel inflamasi, sehingga akan timbul gejala-gejala somatik dari depresi malam, yang demam, pegel, capek, dan lain sebagainya bisa muncul. Atau sindrom motorik, Parkinsonism bisa muncul juga. Itu yang mungkin kita tahu dari masalah monoamin. Kemudian beberapa ahli itu memutuskan bahwa jangan-jangan ada dua tipe depresi nih. Depresi yang afektif kognitif dan depresi yang sifatnya somatik. Jangan-jangan ada dua itu. Ada dua itu, maka jangan-jangan ada yang sensitif dengan farmakoterapi, ada nggak sensitif. Nah, gejala-gejala yang sifatnya afektif kognitif mungkin dia sensitif dengan peningkatan serotonin dan epinefrin, yang sadness, yang menurun. Tapi impact kognitifnya mungkin akan memburuk dengan SSRI yang kuat, karena serotonin yang terlalu tinggi justru dengan dopamin. Sementara mereka yang somatik, yang dua ini, yang capek, yang nggak punya tenaga, yang malas-malesan, pelambatan psikomotor, penurunan nafsu makan, gangguan tidur, mungkin akan lebih pas kalau banyak dopaminergic nih, mungkin. Tapi kalau terlalu dopamin, maka nanti dopamin itu kalau terlalu berlebihan, psikotik. Kalau dia terlalu berlebihan. Kalau dia masih tidak terlalu berlebihan, maka itu bisa negatif. Karena dopamin, dia dipakai untuk mengaktifasi glutamat juga. Ketika glutamat diperaktivasi, artinya glutamat punya tiga reseptor, AMPA, GANAT, NMDA. NMDA baru bisa aktif setelah AMPA dan GANAT membalik potensial membran. Jadi NMDA ini untuk aktivasinya dia butuh, jadi NMDA adalah salah satu reseptor glutamat yang ribet untuk diaktifasi. Harus ada kofaktornya, harus ada potensiasi yang positif untuk menghilangkan sumbatan magnesium. Sehingga pertama kali harus ada glutamat nempel ke AMPA atau ke kainat agar ada ion positif masuk ke dalam sel. Ketika ion positif masuk ke dalam sel, maka potensial membran dalam akan jadi positif. Sehingga magnesium memerlukan NMDA akan dihilangkan karena terbuka sebagian. Tapi agar glutamat bisa nempel di MDA dan MDA aktif, harus ada serine, diserine atau yang lainnya nempel, baru kemudian ion-ion gede, kalsium, sodium, potasium bisa masuk. Nah, jika dopamin berlebihan, maka akan jadi beraktivasi NMDA. Kalsium yang masuk akan berlebihan. Kalsium bagus, kalsium itu jadi orang-orang kalau pakai amfetamin kok bisa mikir lebih celing dan lain sebagainya, dan lebih fokus itu karena kalsium masuk dalam sel. Kalsium akan bersifat vascular release. Karena vascular release lebih cepat, maka fungsi kognitif akan lebih cepat juga. Itulah kenapa kalau Anda pakai amfetamin bisa lebih cepat mikirnya pada awalnya. Tapi kalsium yang berlebihan akan mengaktifasi lisosom. Kalau lisosom diaktifasi, maka akan terjadi degradasi organel sel. Akhirnya apoptosis. Ketika apoptosis terjadi, maka ya wis, yang terjadi adalah gejala negatif yang irreversible, regresi kalau pada pasien-pasien schizophrenia. Jadi menggunakan dopamin bukan nggak ada resikonya. Menggunakan serotonin juga ada resikonya. Jadi mungkin kita perlu membalance dari kedua ini, dan saat ini yang sudah cukup balance adalah Brintellix, Cortexatin. Dia membalance dari tiga ini, norepinephrine, serotonin, dan dopamin. Cuma itu pun belum optimal. Karena tadi, ini cuma satu dari 6 pasal. Nah, ini kita yang belum ada adalah, yang belum berani mungkin adalah menggunakan jeres yang sudah kita paham kedua, jeres HP aksis. Mungkin nggak kita belum asam fenolat,
Mungkin nggak kita memblok ginolennya, atau gimana caranya biar hipatitas kortisol ini tidak menyebabkan penurunan serotonin. Mungkin kita tambahkan triptofan, tapi masalahnya adalah enzim-enzim yang produksi neurotransmitter ada rate limiting enzyme. Pabriknya itu kapasitas produksinya terbatas. Artinya yang mau kasih bahan baku sebanyak apapun, kalau punya cuma 5, ya dia kan cuma keluar 5 per hari. Enggak lebih dari itu. Mau jangan berikan triptofan sampai 100 kilo sehari, ya punya cuma akan 5 yang lain terbuang. Sehingga mungkin kita nggak bisa nambah triptofan saja, nambah serotonin mungkin. Pisang, kulit pisang itu menyediakan serotonin sangat tinggi, fitoserotonin sangat tinggi. Jadi kalau kita makan pisang, wah pasti serotonin akan meningkat. Karena serotonin cerna, keluhan serotonin cerna akan baik. Tapi serotonin tidak bisa masuk 100% ke otak. Blood-brain barrier kita menghalangi itu. Bisa masuk sebagian kecil, tapi sebagian besar akan dihambat. Kalau langsung disuntikan ke otak gimana? Boleh, tapi resiko tindakannya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Resiko infeksi, resiko kerusakan jaringan lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kita ngobatin depresi, tapi ini bukan stroke. Itu lebih berbahaya lagi. Atau kita modifikasi stokinya. Kan banyak stokin yang bisa tadi dopamin itu bisa mengganggu, bisa menyebabkan aktivasi faktor inflamasi dan sebagainya. Sitokin juga bisa mereduksi neurotransmitter tertentu. Kita kombinasikan misalnya inter, obat anti interferon gamma itu kita punya. Kalau interferon gamma, misalnya pasien kita injeksi interferon, harusnya transporter transporter dopamin akan dihambat dong. Kalau transporter dopamin akan dihambat, dopamin harusnya meningkat dong. Tapi serotonin dari epinefrin akan turun. Tapi nggak apa, dopamin meningkat kok, dopamin meningkat, utamanya meningkat, bisa mikir, biar masih depresi. Jadi di psikoterapi enak ini. Itulah kenapa kemudian dengan teori seperti ini, banyak ahli-ahli yang mengembangkan methamphetamine assisted psikoterapi. Jadi biar masih ada depresinya, tapi kalau utamanya kita paksa naik, bisa diajak mikir, psikoterapi akan lebih optimal dong. Bisa untuk ngasih treatment depression dong. Itu bisa pemikiran-pemikiran semacam ini. Tapi ini semuanya masih hipotesis kita. Belum ada penelitian yang memberikan hasil konsisten mengenai hal ini. Kayak kalian baca banyak psychedelic assisted psikoterapi, psychedelic itu juga dopaminergic ya. Kemudian amfetamin assisted, kemudian kemarin selalu teman yang kita baca jurnal tuh dengan methamphetamine assisted psikoterapi. Oh, bukan jurnal kemarin tuh satu referat desain kami menggunakan methamphetamine assisted psikoterapi. Jadi pas di psikoterapi kasih methamphetamine, dopamin naik, utama naik, bisa lebih mikir, lebih sering, bisa lebih paham. Kayak masih depresi. Itu baru hipotesis kita. Kembali ke tamat GABA. Nah, tamat GABA ini sudah lumayan terbukti ternyata berhubungan dengan depresi dengan munculnya esketamin, spravato. Bukti spravato bisa dengan cepat membagi depresi. Terbukti ECT bisa membagi depresi, karena ECT juga mengaktifasi glutamat. Tapi mekanisme pastinya kita masih sama-sama. Yang kita tahu adalah tamat GABA hubungannya sama dengan stres, asam quinolat. Nanti keluarga sih hubungannya nanti dengan dopamin dan serotonin tentunya. Kita sudah tahu hubungannya, tapi apa kebalikan juga berlaku, kita belum tahu. Kembali, karena kalau kita mau ngetes, apakah kalau kita mengaktifasi glutamat, serotonin akan naik juga, itu agak sulit. Bukannya nggak bisa, agak sulit. Yang PET scan mungkin kita bisa melabel, dan tentu kita masukkan data, dan kita cek, kita disuruh mikir dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa, jadi pikiran manusia itu complicated. Ketika manusia kita minta berpikir sesuatu, pasti berpikir lainnya. Misalnya kita pengen, saya pengen lihat aktivasi glutamat di prefrontal, itu akan memberikan back propagating ke area-area kayak misalnya hippocampus, area limbik. Terus sebenarnya kita label dengan radioaktif, kita siapkan PET scan, kemudian sudah sampai di frontal cortex. Oke, sekarang Mas coba mikir tentang warna Mas. Biasanya manusia tidak langsung merah, kuning, hijau. Kenapa sih mikir warna? Nah itu pikiran-pikiran kacau ini yang bisa menghambat penelitian kita. Sehingga
Biar kita sudah tahu, tapi perintahnya masih sulit. Akan lebih gampang kalau kita bisa bahasa binatang, karena tikus gampang diperintah, kelinci gampang diperintah, anjing gampang diperintah. Cuma kita nggak tahu bahasa binatang, sehingga kita nggak bisa mengkonfirmasi apa yang itu bisa depresi, apa yang itu bisa bermain konflik. Kita sudah mengkonfirmasi. Oke. Yang terakhir adalah mekanisme yang masih sangat samar, genetik dan epigenetik. Ini masih sangat samar, masih di unyu-unyu, masih di hulunya. Jadi hasil farmakoterapinya belum ada, hasil intervensinya belum ada. Tapi kita tahu Ceres ini juga terlibat dalam patofisiologi TRD. Cuma kita belum tahu cara mengatasinya, cara menilainya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Atau Dokter Sekar, dan layar saya kembalikan. Siap, dokter. Siap, dokter Irwan. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat, dokter. Eh, Mohon izin untuk kami melanjutkan ke acara selanjutnya ya, dokter, yaitu materi kedua, dokter. Kemudian setelah kita mendengar paparan dari Dr. Irwan Supriyanto, PhD, spesialis kedokteran jiwa yang sangat menarik, kita akan melanjutkan wawasan kita ke materi yang kedua yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Adriasti Herdeta, spesialis kedokteran jiwa konsultan magister hukum. Beliau kali ini akan membawakan materi yang berjudul modalitas intervensi pada treatment resistant depression, elektrofisiologi, dan treatment multimodal. Nah, Dokter Dokter Adriesti Herdayata, spesialis kedokteran jiwa, konsultan magister kesehatan. Beliau mendapatkan gelar dokter, gelar spesialis kedokteran jiwa pada Universitas 11 Maret dan juga beliau menamatkan program pendidikan doktoral beliau juga di universitas yang sama yaitu Universitas 11 Maret. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dokter Eta, waktu dan layar dipersilahkan, dokter. Ya, terima kasih Dokter Sekar Ayu. Ya, Iya, siap Assalamualaikum. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Terima kasih atas kepercayaan juga yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara yang luar biasa ini. Ya, apakah slide saya sudah terlihat ya? Sudah dokter, Ya, silahkan ya, dokter. baik ya. Jadi seperti yang diamanatkan oleh penyelenggara, saya membuat ulasan sedikit tentang intervensi elektrofisiologi dan pendekatan multimodal pada depresi resisten terapi. Tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Irwan ya mengenai definisi dari depresi resisten terapi. Intinya adalah apabila gejala depresi tidak membaik setelah diberi pengobatan lebih dari 2 antidepresan dalam dosis dan durasi yang cukup. Jangan sampai kita bilang ini depresi resisten terapi, tapi ternyata dia tidak pernah kontrol, atau minum obatnya sering lupa, atau dosisnya tidak optimal. Ini definisi depresi resisten terapi ini cukup banyak. Kadang-kadang memang dia tidak bisa berfungsi ya, tapi fungsinya tidak optimal, atau dia bisa bekerja tapi dia merasa bahwa saya kok flat, saya kok hampa. Mengapa terjadi depresi resisten terapi? Tadi sudah dikemukakan ada ketidakseimbangan neurotransmitter, resistensi insulin ya, kemudian ada respon inflamasi, ada trauma dan stres kronis, kondisi kesehatan mental lain, kepribadian, ya. Kemudian penyakit kronis dan gaya hidup yang tidak sehat. Baik, saya akan lebih berfokus kepada terapi elektrofisiologi untuk treatment resistant depression. Untuk selanjutnya saya akan lebih menyingkatnya dengan TRD, treatment resistant depression. Kita lihat dulu ya. Ini adalah rekomendasi guideline yang kiri, sebelah kiri ini adalah dari Jerman tahun 2015 dan ini dari Amerika tahun 2022. Sebenarnya ada banyak alternatif pengobatan untuk TRD yang ditawarkan. Atau ini kita lihat yang R itu yang direkomendasikan ya. Direkomendasikan itu diantaranya adalah ketamin, esketamin,
kita mengacu pada yang baru aja ya, yang dari Amerika. Kemudian ada neuromodulasi itu direkomendasikan. Sementara psikoterapi kok malah tidak direkomendasikan. Sekali lagi untuk TRD ya, untuk TRD, bukan untuk depresi biasa. Nah, kita mulai dengan terapi elektrofisiologi pertama adalah elektrokonvulsif terapi. Gambar yang saya sajikan ini adalah yang mereknya Mecta atau Sigma. Sigma itu upgrade dari Mecta. Sebenarnya sama tapi upgrade-nya itu. Ada merek-merek lain, Timatron misalnya. Nah, elektrokonvulsif terapi ini adalah prinsipnya adalah pemberian stimulus listrik untuk mencetuskan kejang singkat. Ya, dulu SCT sudah sejak zaman dulu ya, sejak tahun 1800-an sudah ada, tetapi itu dilakukan tanpa anestesi dan akhirnya dianggap sebagai suatu tindakan yang kejam, bahkan mungkin dibuat anekdot gitu, lucu-lucuan SCT ya. Nah, sekarang itu sudah kalau tanpa anestesi sudah dilarang. Tetapi masih ada beberapa negara di dunia yang masih menggunakan ECT tanpa anestesi. Misalnya Nepal itu ECT-nya tanpa anestesi. Ya. Kalau ECT secara umum itu dilakukan di bawah anestesi umum dengan alat-alat penunjang respiratori, ada monitoring, elektrokardiogram, tekanan darah, tekanan kadar CO2 dan kadar O2. Kemudian penempatan elektroda ini bisa bervariasi, ada yang bilateral. Bilateral ada di temporal di sini, ada yang bifrontal, ada yang unilateral. Unilateral di atas sini, di right atau di left. Biasanya di bagian yang tidak dominan. Jadi misalnya yang dia tidak kidal kan dominan kanan kan ya. Berarti yang dipasang adalah di dekat vertex yang sebelah kanan. Ini untuk efikasinya dikatakan sama saja, mau bilateral, mau pakai unilateral, silahkan. Tetapi ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan pemasangan unilateral itu meminimalkan efek kognitif. Ya. Ini kemudian efikasinya sudah tidak ditanyakan lagi ya. Yang saya heran kalau ada yang tanya bagaimana sih efek mekanisme kerja dari ECT ya saya bilang itu seperti ngereset komputer. Jadi kalau misalnya komputernya hang ya di refresh nggak bisa mau tidak mau kita ngeriset kan. Dan ternyata sudah setelah di reset semua bekerja kembali normal. Ya, seperti itulah kira-kira cara menjelaskan kepada pasien ya. Masa pasien mau dijelaskan dengan teori-teori neurofisiologi kan tidak mungkin ya. Nah, ini ada suatu penelitian yang membandingkan ini penelitian semua meta analisis banyak mengenai mana ECT sudah banyak sekali dan semua memang sepakat bahwa ECT itu unggul. ECT dengan antidepresan itu lebih unggul. ECT dengan SAM lebih unggul. Dan ECT ternyata juga memberikan angka remisi sebesar 48% pada pasien TRD. Adverse efeknya adalah gangguan kognitif, tapi ini ringan sebenarnya, membaik setelah 2 atau 3 minggu. Ungkapan pasien adalah setelah saya di ECT kok saya seperti on. Atau pasien tidak kesulitan mengingat sudah buka AP, saya mau ngapain nih, seperti itu. Jadi kognitifnya ringan aja sebenarnya, tapi menghilang setelah 2 sampai 3 minggu ya setelah ECT. Ada sakit kepala, nausea, otot ini lebih karena kejangnya. Ya tadi target dari ECT adalah menimbulkan kejang. Jadi kalau tidak kejang atau kejangnya tidak optimal, bisa sebenarnya diberi clozapine pada malam hari. Efikasi kehamilan, efikasi ECT pada kehamilan bagaimana? Tentu ini harus dikonsultasikan, dirembuk bareng-bareng antara anestesi dan obstetri.
Anak juga bagaimana untuk anak yang dari 12 tahun karena dianggap itu otak masih dalam perkembangan, dipertanyakan apakah ECT itu bermanfaat bagi anak umur 12 tahun. Ya, untuk orang tua relatif aman juga, walaupun pada orang tua ambang kejangnya itu menurun ya. Saya pernah punya pengalaman, saya meng-ECT perempuan hamil 5 bulan dan juga anak 10 tahun. Tapi itu tentu saja sudah dengan pertimbangan. Karena si anaknya tidak mau makan, gimana saya? Mesti memberikan obat. Masa diinjeksi terus tiap hari? Kan tidak mungkin. Dan setelah ditunggu juga diobservasi 2 minggu sesuai dengan teori, ternyata tidak membaik juga. Maka jalan satu-satunya adalah ECT. Tapi cukup sekali itu saja melakukan ECT pada anak usia 10 tahun dan wanita hamil usia 5 bulan. Ya, alhamdulillah semuanya membaik. Bagaimana mekanisme kerjanya sekali lagi masih misteri. Tapi ada yang bilang bahwa setelah ECT terjadi peningkatan aliran darah di otak, peningkatan perbaikan metabolisme di otak. Ada juga yang mengatakan bahwa ECT meningkatkan BDNF, BEGF, GDNF yang memperbaiki gejala psikiatrik. ECT juga menginduksi neuroplastisitas, neurogenesis, sinaptogenesis, dendrogenesis, angiogenesis, gliogenesis. Ya. ECT juga berpengaruh terhadap HPA aksis. Jadi setelah ECT terjadi peningkatan adrenokортикотропin hormon dan kortisol yang melonjak dengan sangat ya observatory, kemudian turun ke baseline 1 jam setelah terapi, sehingga mensupresi HB aksis yang teraktivasi tadinya. Untuk dopamin dan serotonin, ya, meningkatkan aktivasi dopamin, dan pada serotonin dia juga menghambat reuptake serotonin ya, sehingga terjadi peningkatan serotonin di dalam otak. Tapi bagaimana mekanisme kerjanya yang pasti belum tahu, makanya ini semua adalah suatu hipotesis. Yang kedua adalah transcranial magnetic stimulation. Kalau pada ECT tadi stimulusnya adalah listrik, pada TMS stimulusnya adalah magnet. Melalui pemberian medan magnet di otak menginduksi arus listrik di otak yang dia akan mendepolarisasi neuron dan mencetuskan potensi aksi. Ini sudah dirancang bahwa medan magnet yang diberikan mampu melewati rambut, kulit, kepala, otot, dan tengkorak. Ada yang superficial, yang bentuknya seperti ini di gambar ini adalah superficial. Ini hanya 1 cm sampai 2,5 cm ke bawah, gitu ya, ke bawah permukaan otak. Ada yang deep ke TMS itu koilnya bentuknya H, itu bisa lebih dari 2,5 cm. TMS tidak memerlukan anestesi, ya. Jadi setelah selesai TMS, pasien dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari setelah perawatan. Ada 2 jenis TMS, yakni TMS tunggal dan TMS repetitif. TMS tunggal ini digunakan untuk menentukan resting motor threshold, jadi ditentukan dulu motor thresholdnya agar ketika diberikan stimulasi magnetik tidak terjadi pergerakan otot. TMS berulang ini yang sering dipakai secara dalam klinis ya, ada yang lebih frekuensi tinggi, lebih dari 1 Hz, ini dianggap mengaktifasi korteks. Untuk yang lambat, kurang dari 1 Hz, ada penghambatan korteks. Ada lagi sebenarnya theta burst stimulation. Ada yang intermittent dan ada yang continuous. Bedanya apa? Kalau yang pada repetitif TMS ini 10 Hz saja. Ya, tetapi pada theta burst stimulation itu 50 Hz dalam waktu yang singkat. Jadi energi RTMS kan biasanya 19-20 menit. Energi yang diberikan dalam jangka 19-20 menit itu dengan RTMS sama dengan
theta berstimulasi yang diberikan dalam jangka waktu 3 menit. Nah, pelaksananya nanti bebas. Kalau misalnya anak ADHD, autis tuh yang singkat-singkat aja, mereka kan tidak bisa di TMS dalam jangka waktu lama, duduk tenang secara lama kan mereka mengalami kesulitan. Untuk yang intermiten itu dianggap sebagai eksitasi dan untuk continuous itu dianggap sebagai inhibisi. Tapi continuous jarang karena cuma beberapa detik. Nanti pasien bilang, tuh, saya udah bayar mahal-mahal, terapinya cuma beberapa detik. Mereka nggak puas. Ya, ini adalah ilustrasi contoh ya. Ini memang pemberian TMS pada depresi itu ada di daerah DLPFC. Daerah DLPFC kiri itu dengan stimulasi atau frekuensi tinggi 10 sampai 15 Hz. Kalau TMS coil ditempatkan di atas dorsolateral prefrontal cortex di sini ya, di kiri ya, maka simulasi magnetik ini tidak hanya bekerja memodulasi pada daerah ini, tetapi dia juga berpengaruh terhadap orbitoprefrontal cortex, kemudian ventromedial prefrontal cortex, anterior singular cortex, sampai ke hipokampus, amigdala, insula, nucleus accumbens. Ini menyebar semua ke sini. Ya, memperbaiki konektivitas antar neuron otak. Ini bagian-bagian otak itu tidak mungkin bekerja sendiri. Mereka satu sama lain bekerja. Perlu hubungan baik. Mereka tidak boleh bertengkar. Bagian-bagian otak itu harus kerjasamanya dengan baik supaya menghasilkan fungsi otak yang baik. Ini adalah contoh-contohnya perbaikan TMS. Ini bisa kita lihat dengan brain mapping bahwa saya tidak tahu ini gelombang apa ya, asal comot aja. Tapi yang jelas sebelum TMS dia dominan, gelombang ini dominan. Setelah TMS tampak bahwa dia sudah berubah warna menjadi hijau. Berubah warna menjadi hijau artinya kembali normal. Kemudian ini juga dari segi kognitif untuk WCST ini mengukur atensi, working memory, dan visual processing ini menunjukkan perbaikan. Untuk uji Stroop Dodge, menguji fleksibilitas kognitif juga memberikan perbaikan. Dan perbaikan kognitif ini ternyata independen terhadap perbaikan gejala depresi. Jadi bukan gejala depresi membaik lantas memperbaiki kognitif, enggak, tapi gejala kognitif membaik, depresi membaik, tapi keduanya tidak saling bergantung. Ya. Simulasi high frekuensi ini juga meningkatkan dopamin, meningkatkan reseptor NMDA, mempengaruhi polimorfisme, gen pengkodean serotonin, meningkatkan volume krimeter, sinaptogenesis, angiogenesis, gliogenesis. Intinya adalah memperbaiki neuroplastisitas dan fungsi otak. Nah, ini adalah transcranial direct stimulation. Ini alatnya portable, kecil, mungkin sebesar HP ini ya, sebesar HP ini bisa dibawa ke rumah. Bisa dilakukan sendiri. Ini arusnya adalah 1 sampai 2,5 mikroampere. Diberikan lewat otak ini biasanya di area dorsolateral prefrontal cortex dalam waktu lama, yakni 20 sampai 30 menit. Ya, teman saya ada yang punya, dia sudah terbiasa ECT dengan arus 50 mikroampere, diberikan 2,5 mikroampere ini katanya seperti ngitik-ngitik aja, nggak kerasa gitu. Tapi ya daripada sudah terlanjur beli, coba. Ini bisa dibeli ya. Nah, ini yang dia anodal melalui stimulasi anodal dan stimulasi katodal. Kalau anodal ini untuk mendepolarisasi, dia mengaktifasi. Sementara pada katodal ini sama dengan menginhibisi, menurunkan eksitabilitas. Bedanya apa dengan TMS? Kalau TMS itu menginduksi
depolarisasi, tapi untuk transcranial direct stimulation tidak, dia tidak secara langsung. Dia memberikan aroustic dalam jumlah kecil, kemudian memodulasi. Memodulasi kan berarti bukan menginduksi langsung, tapi membantu sel-sel itu bergerak sendiri, membentuk depolarisasinya sendiri. Tidak depolarisasi secara langsung gitu maksudnya. Kalau TMS secara langsung, kalau TDS itu tidak secara langsung. Ya, ini belum disetujui oleh FDA, Food and Drug Administration di Amerika. Resikonya ya terbakar di otak, gosong gitu, gosong ya. Tapi kalau TMS tadi sudah disetujui oleh FDA. Ini beberapa penelitian mengenai transcranial direct cranial stimulation pada DAD, intinya itu semua membaik ya. Biasanya kan diletakkan di DLP AFC kiri ya, sesuai dengan patofisiologi depresi ya. Tetapi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa di cerebellum itu bisa. Ini mungkin aman untuk pasien-pasien muda. Iya, intinya adalah semua membaik ya. Sekarang vagus nerve stimulation. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa nervus vagus itu bisa mengirimkan sinyal ke otak, ke midbrain, ke otak tengah untuk memperbaiki regulasi mood ya. Apa namanya? Nukleus apa ya namanya? Saya lupa. Nukleus tractus soliter kalau tidak salah. Ya, itu bukan mengaktifasi itu, selanjutnya ini nukleus stratus soliter mengirim sinyal ke midbrain untuk meregulasi mood. Nah, ini tentu saja adalah invasif ya. Karena ini dipasang implan di nervus vagus di cervical ini. Kemudian dipasang pacemaker di dada, di bawah kulit. Jadi ini adalah satu proses yang invasif. Ya, mau tidak terus dipasang kabel-kabel yang menghubungkan ke nervus vagus. Dari sisi efek samping sebenarnya hanya pain, headache, dan rasa risih ini ya. Nah, tapi kemudian muncul suatu inovasi baru, ada transauricularis. Jadi tidak diletakkan di cervical ya, tetapi di bagian telinga. Sekilas orang akan memandang seperti pakai headset, headphone, atau earphone atau memakai alat bantu pendengaran. Nah, ini yang kadang-kadang untuk bikin risih. Dan harganya ini juga mahal. Untuk epilepsi sudah bisa dipakai, tapi untuk depresi ini sudah setuju juga oleh FDA sebagai terapi untuk TRD, treatment resistant depression. Harganya mahal. Ya. Ini ya memodulasi regio orbitofrontal cortex, anterior cingulate cortex, dorsolateral prefrontal cortex, superior dan medial frontal cortex, temporal cortex, parietal area, nucleus accumbens, dan amigdala. Mau dipasangi kayak gini. Efikasi vagus nervous stimulation terhadap TAD bagaimana? Pada intinya semua itu efektif. Ya, efektif. Ya. Apakah lebih efektif terhadap modulasinya? Belum ada penelitian. Karena untuk VNS nanti di brain stimulation itu sifatnya masih open trial gitu. Sifatnya masih coba-coba di Amerika, seperti siapa yang mau nih. Tapi diberitahu bahwa ini efikasinya memang belum terbukti benar-benar. Dan banyak yang mau dan banyak yang berhasil. Efek sampingnya juga bisa ditoleransi. Untuk dua penelitian terakhir ini adalah meta-analisis dan systematic review, jadi evidence base-nya bisa dipercaya. Cuma memang penelitian ini masih sedikit, sampelnya masih sedikit. Kemudian yang randomized clinical trial juga masih sedikit. Ini kira-kira bentuk sham-nya bagaimana? Asal cuma dipasang tok terus tapi tidak dialiri listrik. Namanya pacemaker ya, jadi sewaktu-waktu bisa habis baterainya dan harus diperbaiki ulang. Nah, ini untuk deep brain stimulation.
ini dipasangi implan juga di otak. Mana yang dipasangi? Ada subcallosal singular virus, ada medial forebrain bundle, ventral capsule, dan nucleus accumbens. Ini keefektifannya berapa lama? Belum ada penelitian seperti itu. Ya, yang jelas ini kan perlu pengamatan ya 5 sampai 10 tahun ya. Tapi yang jelas ini tidak menimbulkan efek samping. Efek samping itu lebih kepada prosedur anestesinya aja. Karena ini kan invasif, harus memasang apa namanya ini implan di otak, implan di otak. Kalau saya memilih enggak ya. Nanti yang dipasangi salah lagi. Nah, ini juga penelitian-penelitian tentang efikasi drip brain stimulation terhadap DRD. Ini promising ya, menjanjikan. Biasanya kan area-area tadi yang saya sebutkan ada singular cortex, ada nucleus accumbens, tapi ada juga habenula. Ya, habenula itu adalah suatu bagian otak kecil di daerah epitalamus yang merupakan perantara antara prefrontal dengan midbrain untuk meregulasi emosi. Itu juga apabila ditempatkan di situ ternyata menjanjikan. Ininya semua baik, tetapi bagaimana efek jangka panjangnya belum ada penelitian itu. Yang bentuknya RCT belum ada penelitian yang sifatnya RCT. Belum juga ada yang meta-analisis, karena masih terlalu sedikit penelitian mengenai deep brain stimulation. Nah, ini resume dari terapi-terapi elektrofisiologi yang ada ya. Ini untuk yang deep brain stimulation belum di-approve oleh FDA. Direct cranial stimulation juga belum. Yang sudah apa? RTMS, ECT, dan vagus nervous stimulation. Efikasinya ini masih dalam tahap promising ya untuk DBS dan TDCS. Untuk vagus nervous stimulation moderate. Efikasinya tinggi untuk TMS dan ECT. Yang invasif hanya ada 2, yakni deep brain stimulation dan vagus nerve stimulation. Side effects-nya untuk yang deep brain stimulation tidak ada. Hanya tadi efek sampingnya adalah lebih kepada prosedur bedahnya aja. Ini cost-nya high semua. Ini saya mengambil yang jurnal di Amerika ya. Tapi kalau di Indonesia, TMS dan ECT kan sudah di-cover oleh asuransi ya. Jadi dianggap lebih visible digunakan di Indonesia. Yang di Indonesia adalah TDCS, tapi TDCS ini kan portable ya. Jadi kalau memang orangnya mampu membeli ya silahkan beli, banyak yang jual. Digunakan di rumah. TDCS ini tidak hanya untuk depresi, tapi juga mungkin untuk merangsang kayak fisioterapi itu merangsang otak itu untuk bisa itu digunakan. Tidak hanya untuk depresi resisten terapi. Cuman untuk depresi resisten terapi masih dipertanyakan efikasinya. Alat-alat apa saja yang digunakan itu ada yang EEG dan brain mapping. EEG itu kan menampilkan gelombang otak mentah. Jadi sinus seperti itu. Nah, kemudian dihitung dengan phosphorus transformation ya menjadi brain mapping. Ini yang lebih gampang applicable. MR ini kan juga mahal sekali. PET ini menggunakan radioaktif, mengetahui fungsi otak. Ini kan MRI mengetahui struktur otak sampai ke soft tisunya ya. Kalau PET menggunakan radioaktif. Ini mahal sekali, ada di Indonesia tapi mahal. Kalau PET belum, kayaknya cuma satu PET yang di Rumah Sakit Otak Nasional di Jakarta. Ya. Jadi applicable memang saat ini brain mapping. Nah, sekarang intervensi multimodal bagaimana? Terapi elektrofisiologi ini adalah terapi adjuvan dan bukan terapi utama. Dia tidak bisa menggantikan obat. ECT aja lah, sebulan 3 kali. Saya nggak bisa pakai obat, tidak bisa, tetap harus pakai obat. Tapi saya tidak tahu ya, saya tidak tahu kalau di brain stimulation apakah dia masih pakai obat ya. Kalau saya belum menemukan penelitian seperti itu ya.
Nah, yang dinamakan multimodal sebenarnya adalah terapi elektrofisiologi yang diberikan dengan kombinasi psikoterapi dan antidepresan. Untuk psikoterapi pilihannya adalah tetap CBT. Terapi diberikan untuk fase akut dan maintenance, jadi bisa diberikan secara maintenance. Memang belum ada penelitian formal mengenai ini, tetapi banyak pasien merasakan manfaatnya terapi maintenance. Ya. Kombinasi yang dianggap elektrofisiologi yang dianggap menjadi terapi pilihan yang menantang dan kira-kira di Indonesia pun bisa, itu adalah ECT dan ketamin. Nah, kembali kita bicara tentang ketamin. Ketamin ini kan sebenarnya obat halusinosis ya, halusinogen ya, digunakan untuk agen anestesi. Tapi ternyata dia memiliki antidepressant-like effects. Makanya digunakan untuk sebagai alternatif pilihan untuk TRD. Bagaimana cara kerjanya? Dia bekerja secara langsung maupun tidak langsung terhadap serotonin. Secara tidak langsung dia menghambat reseptor NMDA sehingga terjadi peningkatan pelepasan glutamat ya. Glutamat meningkatkan reseptor AMPA, kemudian karena AMPA meningkat dia mengaktifasi dorsorepnukleus, serotonin di dorsorepnukleus dan serotonin 5-HT di prefrontal cortex. Secara langsung dia menghambat uptake, sintesis dan metabolisme dari serotonin. Ya, itu untuk ketamin. Makanya bisa digunakan. Esketamin adalah bentuk antiobat dari ketamin sama ya. Ketamin untuk treatment resistant depression diberikan IV kalau ketamin itu antara dosis 0,2 sampai 0,5 mg kilogram berat badan. Ini menurut saya bisa digunakan di Indonesia karena banyak banyak yang menggunakan ketamin di ruang operasi kan ya. Cuman secara pribadi saya sudah pernah akan mencoba ini gitu ya. Tapi terhambat dengan prosedur. Karena tidak bisa menyediakan obat ketamin kalau ruang operasi di tempat saya bekerja itu belum operasional. Nah, yang esketamin ini intranasal, ini diberi mencapai dosis optimal antara 56 sampai 84 mg. Mudah-mudahan saya masih diberi waktu ya, deh. Sorry ya, sudah kurang sedikit kok ya. The most common side effects are dizziness, headache, dan disosiatif. Nah, sekarang ketamin dan ECT dikatakan bahwa ketamin itu lebih baik dari ECT. Ada yang bilang sama saja. Tidak ada yang bilang benar-benar konklusif bahwa ketamin itu lebih baik daripada ECT. Yang ada adalah penggabungan keduanya. Jadi karena ECT itu membutuhkan agen anestesi, mengapa kita tidak pakai ketamin gitu? Katakan bahwa ketamin menurunkan resiko kognitif pada efek samping kognitif pada ECT ya, dan dikatakan juga memperbaiki vital sign, membuat vital sign selama ECT itu stabil. Cuman apakah efek ini bertahan lama? Belum ada penelitian mengenai itu. Yang bikin saya penasaran. Saya pengen ECT yang bisa bertahan lama gitu. Ya. Kemudian ethical consideration-nya bagaimana? Ini ada tentu saja saya ingatkan ada 4 pilar etik ya, respect for autonomy, beneficence, non-malfeasance, and justice. Respect for autonomy, kita biarkan pasien atau keluarganya yang memilih mana yang terbaik bagi kita. Jangan karena kita pengen agar modal beli TMS itu baik, kita tawarkan TMS saja. Tidak, ya. Ya, ke TMS itu ininya begini, manfaatnya begini, harganya begini, ya. Beneficence kita hanya memberikan yang bermanfaat pada pasien dan jangan memberikan sesuatu yang berbahaya pada pasien. Sudah tahu dia berisiko tinggi ECT, masih diberi ECT. Ya. Justice artinya kalau memang orang itu bisa eligible untuk TMS tanpa memandang BPJS atau tidak, wah ya tidak mungkin itu ya, tidak mungkin itu. Karena kita masih sangat dikendalikan oleh BPJS. Intinya adalah kalau dia benar ada indikasi untuk terapi elektrofisiologi silahkan diberikan ya tanpa memandang apa ya namanya ya
ya BPJS. Saya sulit mengatakan kalau justice sudah saya sulit itu ya. Saya terasa tidak hanya saya mengalami kesulitan. Nah, tadi yang menarik yang disampaikan oleh Dokter Irwan ya, itu kan banyak sekali ya patofisiologi mengapa terjadi TRD. Andai kita tahu lah, andai kita tahu benar seorang pasien datang kepada kita dan keluar depresi, langsung kita bisa nebak, oh ini yang salah adalah konektivitas otaknya. Langsung diberi TMS. Enak banget seperti itu. Nah, kedepannya bisakah kita melakukan personalized treatment strategies gitu ya? Kedokteran presisi dimasukkan gitu. Sehingga oh ini apa ya? Sehingga kita bisa langsung memberikan terapi sesuai risiko neuropatologi yang dia alami gitu. Tidak mencoba gitu. Tidak ini barangkali diberikan ini membaik, diberikan ini membaik. Itu yang saat ini kita lakukan. Tapi ya itu yang kita mau apa? Ya, masih banyak-banyak penelitian untuk mengukur safety dan efikasi berbagai terapi yang tadi saya sebutkan ya. Tentu saja tetap dengan memperhatikan etik. Ya. Kemudian kita untuk terapi ini treatment, perkembangan teknologi itu kan terus berkembang. Dan otomatis kita juga mesti memperhatikan adakah ethical issue di situ. Ya. Isu etik ini dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya dulu kita tidak berpikir tentang stem cell dan kita tidak membahas itu. Baru setelah muncul stem cell, oh ternyata ada masalah etik di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, sudah cukup waktunya ya. Atau belum ya Dokter Ayu? Maaf. Jadi dokter, ini Apa? sudah waktunya sudah cukup dokter. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Izin Dokter dokter. Ayu. Saya kembalikan ke panjenengan. Ya, terima kasih dokter Eta atas pemaparannya yang sangat menarik dokter. Nah, jadi kepada profesor, dokter, serta seluruh peserta yang telah bergabung pada webinar kali ini, kedua pemateri kita atau narasumber kita sudah memaparkan materi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat pada bidang keilmuan kita. Nah, sedikit saya ingin merangkum dari materi kedua narasumber kita bahwa kali ini yang diangkat sebetulnya tema besarnya adalah terkait dengan treatment resistant depression atau yang biasa kita singkat dengan TRD. Jadi di mana depresi mayor yang tidak membaik setelah diberikan lebih dari sama dengan 2 terapi antidepresan dengan dosis, durasi, dan juga kepatuhan yang adekuat. Nah, kriterianya itu biasanya terjadi kurang dari 50% penurunan gejala setelah 4 minggu dari terapi optimal. Masalahnya, yang setelah disampaikan dari Dokter Irwan tadi dan juga sudah disinggung oleh Dokter Eta bahwa belum ada biomarker spesifik untuk menentukan subtipe atau terapi yang paling efektif yang dapat digunakan untuk menterapi dari TRD ini. Jadi TRD juga banyak sekali mekanisme patofisiologinya, mulai dari ada HPA aksis, kemudian monoamin, inflamatori, genetik dan epigenetik, anomali, struktural dan fungsional brain remodeling, dan juga tentunya berkaitan dengan sosial psikologi. Jadi faktor biopsiko dan sosial itu masih sangat dekat dan erat dengan TRD ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa sebetulnya terapi dari TRD ini perlu adanya pendekatan yang personal dan juga multimodal. Kemudian juga masih diperlukan fokus riset dan masa depan juga terkait dengan penemuan biomarker spesifik dan juga pengembangan terapi berbasis neurobiologi dan inflamasi. Sebetulnya tadi juga sempat dijelaskan dan dipaparkan pada slide Dokter Eta bahwa Dokter Eta tadi memberikan ada tabel rekomendasi terkait dengan terapi atau modalitas terapi yang dapat digunakan pada TRD ini. Ada ECT, kemudian juga ada TMS, ada VNS, ada DBS. Nah, kalau misalkan juga terapi multimodal itu biasanya tetap dikombinasikan dengan psikoterapi. Nah, pilihan psikoterapi yang tetap menjadi pilihan utama adalah terapi CBT dan juga dikombinasikan dengan antidepresan. Kemudian ada juga terapi kombinasi yang menjanjikan yaitu ECT dan juga ketamin. Eh, Namun ternyata pemberian-pemberian terapi itu juga masih
mendapatkan tantangan. Nah, tantangan kita di masa depan itu adalah penelitian lanjutan itu perlu dibutuhkan untuk memahami mekanisme keamanan dan juga efektivitas. Dan juga personalisasi terapi itu menjadi arah masa depan dari terapi TRD ini. Dan juga kita perlu memperhatikan terhadap isu etika dan akses pasien. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar yang mengikuti webinar kali ini untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan seluruh profesor, dokter yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita di kolom chat. Karena kita saat ini akan memasuki sesi diskusi. Kepada Dokter Eta dan Dokter Irwan, bersiap ya dokter kalau misalkan ada pertanyaan. Oh, siap. Di sini mohon izin sudah ada pertanyaan dari Dokter Dea Raisa. Izin bertanya kepada Dokter Irwan. Langkah awal apa yang harus diatasi agar pengobatan melalui jaras lain dapat terwujud? Apakah harus menemukan biomarker dahulu, dokter? Dan apakah ada unsur etik yang menjadi kendala dalam mewujudkan pengobatan-pengobatan tersebut? Mohon izin, dokter, kepada Dokter Irwan ataupun Dokter Eta. Ini kepada Dokter Iwan pertanyaannya. Nj, Ya, dokter. Dokter Eta. Ini Dokter Irwan. Siap. Saya bisa menjawab ya, Dokter Dia ya, Iya, kan monggo. ya. Em, jadi sebenarnya tidak ada langkah awal yang pasti, Mbak. Jadi guideline kalau Dokter Dia dan dokter yang lain sering baca guideline, maka semua guideline terbaru kita, baik itu CADMAT, baik itu punya NICE guideline, baik itu punyanya Amerika apa, baik itu punyanya yang Royal Australia and New Zealand, itu semuanya mereka menggunakan dasar review penelitian terbaru, kemudian menyusun guideline langkah awal seperti apa. Itu yang kita gunakan Dokter Dia. Jadi jelas-jelas yang lain itu mereka sudah menggunakan itu. Jadi kalau dokter dia baca di guideline CADMAT misalnya, tahap awal gunakan quetiapin. Quetiapin berarti kita nyasarnya 3 jari sekaligus, dopamin, serotonin, norepinefrin. Quetiapin kalau dioptimalkan dosisnya nggak efektif, boleh ditambahkan dengan, jadi seperti yang dokter tanya, kebanyakan guideline terbaru tidak merekomendasikan psikoterapi, tidak merekomendasikan psikoterapi, tapi merekomendasikan bukan farmakoterapi dan psikoterapi sebagai pendamping saja. Quetiapin kita nyasar 3 jari ini. Serotonin kena, norepinefrin kena, dopamin kena. Karena dopamin dan serotonin kena, maka otomatis glutamat GABA sebagai secondary interferensinya juga akan kena. Tapi nggak optimal, karena ini bukan sasaran utamanya. Secara tidak langsung, terapi ini jangan nyasar glutamat dan GABA. Kalau ini dioptimalkan, kok nggak efektif, maka kita punya 2 pilihan. Kita tetap mau mengoptimalkan di serotonin norepinefrin, atau kita coba intervensi di glutamat GABA-nya. Kalau mau dioptimasi di serotonin norepinefrin, karena yakin, oh kayaknya ini masalahnya serotonin deh. Kayak moodnya aja nih. Fisiknya nggak menonjol kok. Kita boleh nambahkan antidepresan generasi terbaru ya, generasi kedua. Artinya escitalopram ke atas. Bosatin, sertralin, kemudian eh, amlodipin, bupropion, dan kawan-kawan kan generasi pertama. Sudah direkomendasikan karena dia tidak spesifik. Direkomendasikan yang generasi kedua ke atas, escitalopram, fluoxam. Yang di kita kan escitalopram, fluoxamin, kemudian lemborexan, satu lagi saya lupa. Fluoxamin, escitalopram, lemborexan, protoxetin. Duloxetin masuk, entazapin masuk, bupropion masuk, boleh digunakan, optimalkan. Kalau dioptimalkan kok nggak belum optimal juga, makanya atau itu kalau kita milih mengoptimasi serotonin ya, atau mengoptimasi norepinefrin. Tapi kalau kita milih, oh, kayaknya sampai mengoptimasi glutamate deh, masalahnya di kognitifnya ini, masalahnya di fisik dan kognitifnya, sampai mengoptimasi glutamate. Kalau mau optimasi glutamat, berarti ya ini punya pilihan. Jadi saya sampaikan bahwa gejala negatif itu karena hiperaktivasi glutamat. Glutamat berlebihan. Itulah kenapa dengan menghambat glutamat dan ketamin dan lain sebagainya, kita bisa mengurangi gejala negatif ini harusnya. Cara menghambat glutamat bisa dengan menghambat langsung glutamat dihambat. Misalnya memakai tadi ketamin, esketamin, MDMA yang kita blok langsung. Atau kita pakai cara indirect. Kita hambat ionnya misalnya. Menghambat ion, gampang. Banyak obat antikonvulsan. Asam amproat, famotidine, norepinephrine, levetiracetam, topiramat, semua boleh digunakan. Cuma tadi seperti kata dokter Eta, BPJS
paling aman kita pakai yang spesifik spesifik ke natrium misalnya, Levexa, levetiracetam atau Piramat. Tapi begitu jalan nulis Levexa, levetiracetam di obat untuk BPJS, maka dia akan diminta mengepilepsikan pasiennya dan meminta pasien untuk dikonsultasikan ke neuro dulu. Jadi pasien datang dengan depresi, pulangnya depresi plus epilepsi. Gara-gara obat kita harus ada epilepsinya. Itu kembali, kalau Anda mau optimasi glutamat, maka jadi punya dua pilihan. Hambat NMDA-nya langsung dengan vitamin, atau hambat secara indirect. Dengan obat anti konvulsan, kita hambat kanal ionnya. Atau dengan GABA, benzo. Tapi benzo sudah sisinya berlebihan, jadi tidak rekomendasikan. Benzo rekomendasikan adalah yang short acting atau indirect acting. Yang kebanyakan guideline merekomendasikan lorazepam dan midazolam sebenarnya. Tapi midazolam di Indonesia cuma ada untuk anestesi injeksi. Jadi begitu. Tiga ini yang mau kita sesarkan, glutamat GABA, dopamin, atau serotonin, epinefrin. Kalau ini sudah disasar belum efektif, maka kita punya plan terakhir. Kombinasikan dengan obat-obat yang sifatnya eh, misalnya lithium yang murni, dia hanya inotropik. Lithium kan dia ion. Ion ini kalau di guideline cara kerja macam-macam dari BDNF dan sebagainya, tapi secara umum begitu ada ion lithium masuk dalam sel kita, masuk dalam darah kita, itu adalah ion valensi 2 di bawahnya kalsium. Jadi kalau teman-teman sekalian ingat, di Mendeleev dan unsur di satu A itu ada hidrogen, kemudian lithium, eh, hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Semakin dia di atas, maka dia semakin kuat. Karena ukuran ukuran ion semakin kecil, sehingga dia semakin kuat valensinya. Ketika di atas, maka dia akan nolak ion-ion di bawahnya. Artinya kalau ada lithium dalam sel kita, maka sodium nggak bisa masuk, natrium nggak bisa masuk, potasium nggak, kalium nggak bisa masuk, kalsium nggak bisa masuk. Neon akan silent. Artinya glutamat nggak bisa diaktifasi. Kalau glutamat nggak bisa diaktifasi, tidak mungkin terjadi eksitasi glutamat rejeksi negatif bisa diambil. Kalau tidak menggunakan lithium. Itu pilihannya. Dan kalau masih belum berhasil juga, tadi ada kombinasi dengan antipsikotik misalnya. Antipsikotik haloperidol boleh dengan memblokir dopamin dengan kuat, otomatis utama kan diaktifasi dengan kuat juga. Tapi ada resiko memperburuk gejala negatif. Biarpun kalau teman sekalian mungkin pernah berpengalaman loh, haloperidol ternyata tidak senegatif itu loh. Ada beberapa pasien justru mendapat benefit dari haloperidol. Saya tadi kan pasien tidak boleh pasien depresi karena gejala negatif sebaiknya tidak dapat antipsikotik tipikal secara teori. Tapi bagaimana kalau subsetnya ada subset hiperaktivitas dopamin? Artinya pasien ini ada pasien yang mengalami depresi karena dopamin hiperaktif dan modulasi utamanya berlebihan sehingga dia terjadi eksotositas damatergic. Ya kan dia jadi sulit mikir, nggak fokus, malas-malesan, nggak punya inisiatif. Kalau pasien seperti ini otomatis pengambilan dopamin yang berlebihan akan beneficial bagi dia. Nah ini tadi kita langsung lihat pasiennya gejalanya seperti apa dan kira-kira patofisiologinya bagaimana. Sayangnya, saya yakin teman-teman sekalian ini pernah baca, tapi ketika praktek dilupakan itu. Karena mungkin tidak cukup waktu yang kita pakai untuk pasien kita, satu pasien 15 sampai 10 saat 15 menit itu tidak cukup untuk mikir secara patofisiologi bagaimana. Pasien datang, keluarnya sedih, oh yes, antidepresan. Edukasi aja udah sampai 10 menit. Kita nggak cukup waktu untuk mikir, ini gejalanya apa ya? Kayaknya dopamin deh, oh kayaknya pertama deh, oh kayaknya kita nggak punya cukup waktu untuk mikir. Kecuali kalau di rumah sakit yang kayak saat itu yang pasien sedikit, kita mungkin punya waktu setengah jam bersama pasien, kita bisa lihat, oh ini kayaknya di sini, tambah ini deh. Atau misalnya, oh ini kayaknya gara-gara serotonin di berlebihan, gara-gara salah SSRI dose tinggi, pasien melambat, berarti dopamin tak naikkan dong, tak tambah methylphenidate kayak tak tambah pramipol kayak bulu-bulu aja, monggo silakan. Tapi tadi, ini pertama tetap sama, quetiapin atau antidepresan generasi kedua, baru kemudian dioptimasi dengan penambahan SSRI, SNRI, dan lain sebagainya untuk optimasi serotonin, atau optimasi anti glutamat yang baik. Setelah itu nggak efektif, baru Anda tambahkan obat lain, antipsikotik tipikal, atau lithium, atau yang lainnya. Nah, kalau pakai ini, etika nggak jadi masalah, Mbak Dek. Ya jadi masalah BPJS-nya. Mereka nge-approve nggak? Karena beberapa obat yang kita gunakan, misalnya Levexa atau Piramat itu, privilege-nya dokter saraf. Kemudian misalnya kalau dokter dia mau menambahkan agonis dopa, Pramipexole, Propinirol, itu juga privilege-nya dokter saraf. Atau misalnya ada beberapa obat anti inflamasi
itu yang punya efek anti-interferon gamma. Saya lupa namanya apa. Itu bisa dipakai untuk menghambat reuptake dopamin oleh asosif. Nah, itu harganya per tablet 80 ribuan kalau nggak salah. Nah, itu boleh nggak kita pakai? Jadi kalau secara etik nggak ada masalah. Secara BPJS masalah besar. Itu dokter dia. Apa sudah cukup? Ya, sudah sangat cukup, dokter. Terima kasih banyak atas dokter. Sami-sami. Ya, terima kasih Dokter Irwan atas penjelasannya, Dokter. Mohon izin, apakah ada tambahan kira-kira dari Dokter Eta? Ya, terima kasih. Saya ini praktisi ya. Saya suka Wah, ngajar, tapi basic saya itu adalah praktisi. Jadi kalau seperti ini ya gimana ya apa ya? BPJS itu kalau misalnya kita memberikan obat di Valproex misalnya yang stabilizer atau kita harus ganti diagnosis gitu. Nggak boleh depresi, harus diganti dengan bipolar. Nah, pada intinya kita tetap harus berpegang pada kode etik, kita berusaha keras. Kita kan sebagai dokter itu kan bisa itu kan hanya berusaha kan ya. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Itu bukan bukan wilayah kita hasil. Yang kita lakukan hanya berusaha. Itu yang kita sampaikan kepada pasien. Ya, kalau misalnya eh, kita terpaksa harus coba-coba obat ini, obat itu ya nanti di awal kita harus edukasi kepada pasien. Bapak Ibu, saya akan coba obat ini, tapi nanti apabila ada perkembangan, misalnya ada perbaikan atau muncul efek samping, silakan jangan sungkan-sungkan kita untuk berdiskusi. Itu pada intinya. Karena memang kita memang tidak tahu secara pasti dari awal. Oh ini ada orang depresi dengan kita. Oh ini yang rusak ini, yang terkena masalah ini kita tidak tahu. Andai kan kita bisa, wah kita jadi pintar banget jadi dokter. Ya, terima kasih Dokter Ayu, itu saja dari saya. ya, terima kasih Dokter Eta dan Dokter Irwan. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah terdirect langsung Dokter ke chat kolom. Ada Dokter Emika. Nah, pertanyaannya adalah pada pasien dengan post-stroke depression dengan adanya lesi atau kerusakan permanen pada otak bagian frontal, apakah RTMS masih bisa memberikan efek lebih baik untuk memperbaiki gejala depresi atau tetap harus dikombinasi dengan antidepresan, dokter? Mohon arahannya, dokter. Mungkin ini karena terkait RTMS ke dokter Eta aja, dokter. Langsung dijawab ini. Nggih, monggo, dokter. Ya, Boleh. ya. Eh, saya sering sering ya menangani pasien depresi post stroke. Nah, memang TMS itu kami tidak mau memberikan TMS, tidak apa-apa. Itu tadi saya terlewat miss ya. Informasinya itu yang lesi kiri apa lesi kanan ya? Otak kiri apa otak kanan tadi? Nggak ada ya? Buat nonton, dokter. Ya, ya. Kalau misalnya dia tetap untuk DLPFC kita tetap berikan di Oh, yang gimana? tidak ada, dokter. Ini hanya bagian frontal saja, gitu, dok. Ya tetap kita diberikan di situ, di dorsolateral prefrontal cortex. Itu sesuai dengan rekomendasi dari FDA juga. Cuma ada beberapa alternatif lain ya. Alternatif lain itu misalnya intermittent theta burst stimulation juga di lokasi yang sama. Itu berdasarkan suatu penelitian randomized control trial itu tidak ada perbedaan efikasi antara intermittent theta burst stimulation dengan RTMS pada dorsolateral prefrontal cortex. Itu ya, jadi tetap aman diberikan, bahkan direkomendasikan untuk depresi panjang pengalaman saya ya pada depresi post stroke. Terima kasih. Oh ya, selain itu memperbaiki stroke-nya juga bisa memperbaiki fungsi kognitif. Ya, itu ya. Terima kasih, dokter. Mohon izin kepada dokter Irwan, apakah ingin menambahkan, dokter? Bisa saja ya, Mbak. Saya sih dokter Eta, Mbak. TMS bagus pada pasien seperti ini, tapi biasanya tetap ada gejala sisa. Nah, gejala sisa yang muncul ini tetap harus melakukan yang sesuai aja. Kalau misalnya ansietasnya, kalau misalnya depresinya yang mana? Kalau misalnya banyak gejala malas dan lain sebagainya, SSRI mungkin bermanfaat. Kalau banyak keluhan fisiknya yang nafsu makan, tidur dan sebagainya, mungkin SNRI bermanfaat atau mungkin bisa diberikan obat antipsikotik juga yang punya efek serotonergic. Tapi tadi usahakan farmakoterapinya seminimal mungkin dan obat antidepresan kita itu berkontraindikasi dengan obat stroke ya.
Clopidogrel, kemudian asetilsalicilate itu berkontraindikasi dengan SSRI, SNRI. Sehingga setuju TMS dulu. Tapi kalau yang membutuhkan obat, pilih sebisa mungkin jangan gunakan SSRI, jangan gunakan SNRI. Quetiapin misalnya itu kan serotonergic, tapi tidak terlalu memperburuk, tidak beresiko dengan perdarahan pada pasien dengan stroke misalnya. Saja dari saya. Matur nuwun, Dr. Matur nuwun, Dr. Irwan. Terima kasih, Dr. Irwan dan Dr. Eta. Kemudian juga di sini ada pertanyaan, dokter. Nah, ini lebih ke lapangan sih, dokter. Jadi, eh, di sini pertanyaan adalah setting pelayanan psikiatri dengan sumber daya terbatas, dokter. Nah, urutan mana sebaiknya yang kita jadikan prioritas intervensi, intervensif mana yang dianggap paling cost efektif namun tetap evidence based, dokter? Jika memang kita bisa memilih urutannya, pripun dokter? Bagaimana dokter? Gitu. Ini saya jawab dulu ya Dokter Irwan ya, nanti Dokter Irwan yang nyambung. Kalau saya tetap obat dulu, nggak boleh langsung TMS, enggak. Itu kecuali kalau itu sudah enggak berespon atau resisten, silahkan dengan terapi tambahan elektrofisiologi, tapi tetap dengan obat. Dan monggo silahkan Dokter Irwan nanti memilihkan jenis obat yang Saya dok, tapi tadi kalau terbatas maka setting kita set BPJS sebenarnya. Berarti kan kita cuma punya 5 obat sekarang. Amlodipin, maproprilin, itu SSRI-nya, fluoxetine, sertalin, escitalopram. Escitalopram pun tidak semua rumah sakit punya. Ya kalau seperti ini maka kita nggak punya opsi yang banyak. Kita cuma bisa trial and error saja. Basically not very recommended, tidak direkomendasikan karena eh efek samping terlalu banyak. SSRI cukup recommended, tapi kalau jalan trial 2 sudah sertalin, sudah fluoxetine, sertalin sampai misalnya fluoxetine 20, 40, 60, 80 kok pasien cuma responder sampai 30%, terus mualnya banyak, kemudian kok jadi pusing, jadi melayang, oke, switch ke sertalin. Songkan 2 minggu, ganti sertalin, 25, 50, 75, 100, 150, kok nggak efektif. Saat itu stop, nggak usah ganti antidepresan lainnya, langsung combine. Combine-nya tadi, mau milih dengan apa? Dengan antipsikotik atau dengan stabilizer. Kalau BPJS sebenarnya cuma 2 itu. Dengan antipsikotik, gunakan klonopin. Kalau stabilizer, harusnya kita gunakan obat-obat yang tergolong efek samping metaboliknya paling minimal. Levetiracetam atau betamat. Tapi tadi kembali, itu kebiasaan neurologi dan belum tentu ada di setting minimal. Kalau setting minimal pasti ada kan asam paproat, chlorhexidine, lamotrigine. Tinggal jalan pilih. Saya yakin dok, ini pasien itu banyak ke arah kognitifnya. Oke, betamat. Saya yakin ini banyak ke arah efektifnya dok. Oke, optimasi dengan antipsikotik yang punya efek serotonergic, olanzapine, clozapine, atau quetiapin. Di atasnya itu boleh juga kalau misalnya ada aripiprazol. Mau lagi yang di atasnya itu Simpvenue, atau mau yang terbaru yang kita punya Lurasidon, Lotuda 50 mg. Tapi Lotuda baru ada tahun ini di Indonesia ya. Jadi saya yakin mungkin teman-teman sekarang belum ada yang tahu bahwa Lurasidon sudah masuk di Indonesia tahun ini. Lurasidon adalah salah satu yang direkomendasikan FDA untuk eh, depresi bipolar. Depresi bipolar yang resisten dengan terapi stabilizer yang manapun direkomendasikan dengan Lurasidon ini. Cuma ini baru masuk tahun ini dan masih per 80 ribuan ya per tablet kalau nggak salah. 25 mg. Artinya kalau setting Jogja bikin depresi itu. Depresinya membaik tapi begitu lihat tagihan langsung depresi lagi pasti. Karena 80 ribu per hari berarti kan sekitar 2,4 juta per bulan. UMR Jogja cuma 2,2 juta, minus 200 ribu. Begitu, Dokter Eta Matanuan. Terima kasih Dokter Irwan dan Dokter Eta atas jawabannya. Dan selanjutnya dokter ini saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaannya, adakah dari segi faktor neurobiologis ini dokter? Jadi adakah yang bisa memprediksi pasien itu akan lebih berespon ke RTMS dibanding ECT atau sebaliknya? Maksudnya mungkin apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang dapat kita gunakan, dokter, untuk memprediksi hal ini? Mungkin pertanyaan seperti itu, dokter. Mohon arahan, dokter. langsung aja ya Dokter Sekar ya. Oke. Ya, intinya kan begini ya. STT itu pasien tidak boleh tidak kooperatif. Dipaksa datang, difiksasi langsung di ECT bisa. Tapi kalau TMS
itu pasiennya harus kooperatif. Nah, kemudian tergantung preferensi pasien ya. Sebelum kita ada baiknya sebelum kita menentukan apa yang kita bisa ya. Kan pilihannya cuma dua, TMS atau ACT ya. Untuk yang DCS tadi kan tidak recommended oleh FDA ya. Pilihannya cuma dua, kita lakukan brain mapping dulu. Kita lihat seperti apa. Kalau kalau istilahnya apa ya? eh, ketidakseimbangan gelombang itu tidak ya sifatnya vokal, kita boleh lakukan TMS. Tapi kalau menyeluruh atau konektivitasnya ruwet itu lebih baik ke CT aja. Gitu, paham ya maksud saya ya? Jadi kalau tingkat lesinya itu atau abnormalitasnya itu masih superficial, kira masih ya di lokal lah, vokal ya, tidak global, itu bisa TMS saja. Tapi kalau sudah berat, konektivitasnya terganggu, itu lebih baik ke ICT aja. Atau kalau pasien pengen membutuhkan respon yang cepat, ICT aja. PMS itu agak lama kok. Dan 10 kali minimal itu baru menimbulkan efek. Kalau 5 kali ya ada efek, tapi saya kurang puas dengan hasil 5 kali. Minimal itu 10 kali. Itu yang harus dijelaskan juga kepada pasien. Nah, makanya keputusan akhirnya kita tetap ada pasien. Kita dokter hanya bisa memberikan alternatif kalau diberikan SCT seperti ini, diberikan TMS seperti ini. Ya, gitu ya dokter Ayu. Oke. Siap dokter Eta dan dokter Irwan mungkin ada tambahan dokter? Saya setuju dengan jadi lebih cepat ECT dibandingkan TMS dan lebih murah juga. Secara cost efektif lebih murah karena kita cukup 3 sampai 6 kali selesai dan pasien tetap inap terus continuous. Tapi kalau dengan TMS kan 10 sampai 20 kali per minggu jadi berarti seminggu 5 kali sebulan. Nggak kerja 2 jam sehari, mereka yang bekerja harian kehilangan duit banyak. Tapi ECT tadi resikonya banyak, harus ada anestesi. TMS nggak perlu anestesi. Jadi kalau lihat cost effectiveness, ECT lebih cost efektif, lebih cepat pulih, dan lebih cepat kembali bekerja. Meskipun biayanya mungkin comparable ya kalau biayanya, tapi kalau cost effectiveness-nya pasien lebih cepat pulih dan lebih cepat kembali bekerja itu buat mereka lebih beneficial. Dibandingkan kita berikan 2 sampai 2 bulan dengan TMS, mereka terpaksa setiap hari datang ke rumah sakit untuk TMS, tapi kemudian mereka kehilangan penghasilan dan sebagainya. Biarpun efek samping lebih minimal, ya kalau saya lebih pilih ACT, lebih berbahaya tapi lebih cepat dan mereka lebih cepat pulih juga. Setuju dokter Eta? Ya, terima kasih Dokter Irwan dan Dokter Eta atas jawabannya. Ternyata memang inilah salah satu keuntungan dan manfaat mengikuti webinar pada pagi hari ini ya dokter. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang mungkin kami yang masih pendidikan ini belum mendapatkan. Kemudian kita bisa saling sharing pengalaman yang sudah didapatkan oleh Dokter Eta dan Dokter Irwan begitu. Em, Dokter, mohon izin untuk waktu kita sudah mendekati akhir dokter sehingga diskusi kita pada hari ini itu sudah harus ditutup dokter. Dan ini juga dari rekan-rekan sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang lain dokter Eta dan dokter Irwan. Namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan terlebih dahulu dokter. Kemudian ini sekali lagi saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini jangan lupa untuk melakukan absensi yang ada di kolom chat. Oke. Dan kemudian selanjutnya adalah kita akan masuk ke sesi dokumentasi Dokter Eta dan Dokter Irwan kepada juga seluruh peserta, profesor, dokter yang mengikuti webinar pada siang hari. Ini diharapkan untuk bersiap-siap membuka atau open cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Namun sebelum dengan peserta Dokter Irwan dan Dokter Eta mohon izin ini permintaan dari panitia, ada yang kita bertiga terlebih dahulu, dokter. Jadi, dokter. Oke. Kepada panitia, mohon izin untuk dipersiapkan sesi dokumentasi.
Mohon izin sebentar ya dokter, kami persiapkan terlebih dahulu. Sudah siap dokter? Untuk panitia sudah siap ya? Oke, kita mulai ya dokter. Untuk dokumentasi kita bertiga terlebih dahulu dokter. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dokter, bisa gayanya mungkin kita lebih santai ya dokter. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan sesi dokumentasi bersama-sama dengan seluruh peserta dari webinar kali ini. Untuk peserta dapat open cam. Jadi kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama dengan kedua narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Oke, untuk page pertama mungkin sudah disiapkan, dokter. Oke, satu, dua, tiga. Oke, untuk selanjutnya, page selanjutnya. Oke, satu, dua, tiga. Ini, lalu kita untuk selanjutnya lagi, sepertinya karena pesertanya banyak sekali nih dokter. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Kemudian lagi dokter. Nah, boleh dengan gaya santai ya. Profesor, dokter, dokter mohon izin. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Panitia mohon izin apakah masih ada lagi? Oke, sudah cukup ya sepertinya. Oke. Sudah cukup dokter untuk sesi dokumentasinya. Ah, sebentar. Oh ya, sudah cukup. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi terakhir kita, yaitu sesi penutupan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua narasumber kita, Dr. Eta dan juga Dr. Irwan, yang telah membagikan materi serta ilmu dan juga pengalamannya yang pastinya dapat bermanfaat untuk kita nantinya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, sebelum itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada profesor, dokter, dokter, seluruh peserta webinar pada siang hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu dalam terselenggaranya acara pada hari ini, dan juga saya mewakili seluruh panitia yang ikut serta dalam webinar ini, memohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam kegiatan hari ini. Dan jangan lupa saya ucapkan pula kepada seluruh peserta untuk mengikuti akun Instagram @iptaofficial untuk info kesehatan mental lainnya dan juga untuk informasi acara dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IPTA. Pergi berlibur dengan penuh semangat, tidak sengaja bertemu Nagita Slavina. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Sampai jumpa di acara IPTA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ijli. Ya, terima kasih Dokter Eta dan juga Dokter Irwan. Terima kasih dokter.